Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsanda Ismail. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang olahraga renang. Pengertian renang. Renang adalah upaya untuk menggerakkan atau mengapung dan juga mengangkat seluruh bagian tubuh ke atas permukaan air. Nah, olahraga renang ini dilakukan di dalam air dengan cara menggerakkan hampir semua bagian tubuh dan merupakan salah satu cabang olahraga akuatik. Sejarah renang. Nah, renang mulai dikenal sebagai cabang olahraga pertama kali di London, Inggris pada abad ke-19. Pada tahun 1837, hanya terdapat 6 kolam renang di kota. Namun sejak itu renang menjadi semakin populer hingga munculnya Asosiasi Olahraga Renang pada tahun 1869. Nah, renang ini juga semakin terkenal di dunia hingga pada tahun 1896. Renang dinobatkan jadi salah satu cabang olahraga pada Olimpiade modern di Athena, Yunani. Nah, di Indonesia sendiri, renang mulai populer di Kota Bandung hingga dibangun kolam renang di Cihampelas pada tahun 1904. Nah, setelah itu kolam renang sudah dibangun di beberapa kota seperti Surabaya dan Jakarta. Nah, olahraga renang mulai berkembang pesat di Indonesia, ditandai dengan lahirnya berbagai perkumpulan renang seperti Perserikatan Renang Bandung pada tahun 1917. Nah, organisasi ini pun menginspirasi terbentuknya perserikatan serupa di berbagai daerah di Indonesia seperti Jawa Timur dengan Ost Java, Jembon, dan Jawa Barat dengan West Java, Jembon pada tahun 1927. Hingga pada tanggal 21 Maret 1951 didirikanlah organisasi renang dengan nama PSRI, yaitu Persatuan Renang Seluruh Indonesia, oleh Poerno Soedarmo. Saat ini diketuai oleh Anindya Novan Bakri dengan kantor pusat di Jakarta. Nah, di sini ada teknik dasar dari renang, yaitu ada 3 teknik. Yang pertama itu ada teknik pernapasan. Nah, yang dimana latihan pernapasan ini sebaiknya dilakukan sebanyak 10 sampai 15 kali setiap kali selesai melakukan gerakan atau latihan. Yang kedua, teknik meluncur. Nah, meluncur adalah menggerakkan tubuh secara horizontal di bawah permukaan air. Nah, yang ketiga itu ada teknik mengapung. Nah, yang dimana kunci untuk belajar mengapung atau mengambang adalah tubuh harus rileks dan tidak panik. Ada 2 posisi mengapung yang perlu dikuasai, yaitu mengambang dalam posisi terlentang dan saat berdiri. Nah, di sini ada manfaat dari renang. Yang pertama itu menjaga kesehatan jantung, yang kedua mengurangi stres, yang ketiga meningkatkan kapasitas paru-paru, dan yang keempat itu membuat otot tubuh menjadi lebih kuat dan berisi. Nah, di sini juga ada macam-macam renang. Yang pertama itu ada gaya dada. Nah, gaya dada merupakan gaya berenang paling populer untuk renang rekreasi. Nah, posisi tubuh stabil dan kepala dapat berada di luar air dalam waktu yang lama. Nah, gaya dada adalah gaya berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air, namun berbeda dari gaya bebas. Nah, batang tubuh selalu dalam keadaan tetap. Nah, kedua, belah kaki memandang ke arah luar sementara kedua tangan diluruskan ke depan. Nah, yang kedua itu ada gaya punggung. Nah, sewaktu berenang, gaya punggung orang berenang dengan posisi punggung menghadap ke permukaan air. Nah, posisi wajah berada di atas air sehingga orang mudah mengambil napas, namun perenang hanya dapat melihat ke atas dan tidak bisa melihat ke depan. Nah, dalam gaya punggung, gerakan lengan dan kaki serupa dengan gaya bebas, namun dengan posisi tubuh terlentang di permukaan air. Yang ketiga itu gaya kupu-kupu. Nah, gaya kupu-kupu atau gaya dolphin
adalah salah satu gaya berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Kedua belah lengan secara bersamaan ditekan ke bawah dan digerakkan ke arah luar sebelum diayunkan ke depan. Sementara kedua belah kaki secara bersamaan menendang ke bawah dan ke atas seperti gerakan sirip ekor ikan atau lumba-lumba. Nah, udara dihembuskan kuat-kuat dari mulut dan hidung sebelum kepala muncul dari air, dan udara dihirup lewat mulut ketika kepala berada di luar air. Itulah pembahasan materi dari saya terkait olahraga renang. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.